Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo, perkenalkan nama saya Novario Calvino dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan program tugas 1 responsi algoritma dan pemrograman. Program ini berfungsi untuk melakukan sorting dan search data menggunakan beberapa algoritma. Oke. Di bagian pertama ada fungsi quicksort, yaitu pada bagian ini dibuat fungsi quicksort yang digunakan untuk mengurutkan data menggunakan algoritma quicksort. Program memilih elemen pertama sebagai pivot, kemudian membagi data menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga seluruh data terurut. Lalu ada fungsi merge sort. Fungsi merge sort digunakan untuk mengurutkan data dengan metode pembagian atau divide. Data dibagi menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga ukuran kecil, kemudian digabung kembali dengan fungsi merge. Lalu yang ketiga ada merge. Fungsi merge berfungsi untuk menggabungkan dua list yang sudah terurut menjadi satu list yang terurut. Program membandingkan elemen pertama dari kedua list dan mengambil nilai yang lebih kecil hingga semua data tergabung. Lalu ada fungsi linear. Fungsi linear search digunakan untuk membagi data secara berurutan dari awal hingga akhir. Jika data ditemukan, maka akan mengembalikan indeksnya. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan nilai, yaitu N1. Lalu ada fungsi binary. Fungsi binary search digunakan untuk mencari data dengan metode pembagian dua. Data dalam kondisi terurut terlebih dahulu. Program akan membandingkan nilai tengah dengan data yang dicari, lalu mempersempit pencarian hingga ditemukan. Lalu ada data. Pada bagian ini dibuat list kosong pertama data yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Lalu ini ada menu program. Menu program menggunakan perulangan while terus untuk menampilkan menu secara terus-menerus hingga pengguna memilih keluar. Mode ini berfungsi untuk memilih fitur yang ingin digunakan. Dan ini. Lalu ada input data. Pada bagian ini pengguna memasukkan data berupa angka yang dipisahkan dengan spasi. Data tersebut kemudian disimpan dalam list data. Nanti kita akan coba. Lalu ada proses sorting. Jika memilih quicksort, program akan menampilkan hasil pengurutan secara ascending dan descending. Hal yang sama dilakukan untuk merge sort yang ketiga ini. Ada proses linear search. Linear search seperti yang ini. Program meminta input angka yang ingin dicari kemudian menggunakan linear search untuk mencarinya. Jika ditemukan maka ditampilkan indeksnya, jika tidak akan muncul pesan tidak ditemukan. Lalu ada binary search. Untuk binary search data terlebih dahulu diurutkan kemudian dilakukan pencarian. Lalu ada metodenya yaitu keluar dari program. Jika pengen memilih keluar maka program akan berhenti. Baiklah, saya akan memulai program yang pertama. Masukkan menu, saya pilih menu 1, saya akan memasukkan datanya. Oke, data sudah masuk, maka saya akan menggunakan quicksort. Dan ya, yang pertama dia akan mengurutkan
datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu yang ini dia mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Terus misal kita menggunakan search tab, masukkan data yang dicari. Misal saya mencari 5, maka data ditemukan di indeks ke-8. Apakah benar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar. Lalu yang kedua binary search. Misal kita mencari 2 ya. Wah, dia ditemukan di indeks yang pertama karena setelah diurutkan. Berarti dia mengambil dari sini ya. Berarti ini 0, 0, 1. Nah, berarti betul ya. Ditemukan di indeks yang 1. Untuk program yang kedua yaitu program untuk mencari jalan tercepat atau softmax. Untuk di bagian yang pertama ada Bellman port yang yaitu inisialisasi fungsi dan jarak. Bagian ini membuat fungsi Bellman port dan menginisialisasi dari semua jarak menjadi tak hingga. Lalu not awal dibuat 0 sebagai titik awal perhitungan. Lalu ada proses relaksi at gets di bagian ini merupakan inti program, yaitu memperbarui jarak jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Proses ini dilakukan berulang agar semua jalur optimal ditemukan. Lalu ada bagian pengecekan negatif cycle. Bagian ini mengecek apakah masih ada jarak yang bisa diperkecil. Jika iya, berarti terdapat siklus negatif dan hasil tidak valid. Lalu ada return list, yaitu untuk mengembalikan hasil. Fungsi ini untuk mengembalikan hasil berupa jarak terpendek dari not awal ke semua not. Lalu ada input not. Bagian ini meminta pengguna untuk memasukkan not dalam range lalu disimpan dalam list vertices. Lalu ada input at gets. Untuk yang ini program menyiapkan tempat untuk menyimpan get lalu meminta jumlah get yang akan dimasukkan. Untuk kalau digabungkan enggak dari Florence ini untuk masukkan get satu persatu yang terdiri dari not, asal, tujuan, dan bobot. Semua disimpan dalam list guys. Oke, lalu ada ini dia menu program. Bagian ini membuat menu interaktif yang terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Oke, yang pertama ada ini ya. Menu 1. Hitung short test paths. Program meminta not awal lalu memanggil fungsi Bellman-Port untuk menghitung jarak terpendek. Hasil ditampilkan berupa jarak dari not awal ke semua not lainnya. Lalu ada menu yang kedua, itu sorting hasil. Bagian ini mengurutkan hasil berdasarkan nilai jarak dari yang terkecil ke yang terbesar dan hasil yang diurutkan ditampilkan ke layar. Untuk yang ketiga yaitu Port program. Jika memilih keluar, maka program akan terhenti. Baik, akan langsung saya mulai. Oke, di sini sudah saya isi ya. Untuk notnya A sampai D, lalu jumlah edges-nya ada 6, yaitu ada AB 6, jaraknya 6, lalu AD, jaraknya min 4, BC 5, CE min 3, lalu DE 7, DB 7. Oke. Masukkan misal not awal.
kita mencari A, maka jalurnya dari A ke A0, A ke B3, A ke C8, A ke D-4, dan A ke E3. Untuk B, ya, untuk ke B, B ke A tidak ada intip, berarti B ke B0, B ke C5, B ke D intip, kan diisi, B ke E ada 2. Oke, untuk yang kedua yaitu sort data first asal, satu asal. Misalnya A, hasil yang diurutkan maka dia akan mencari shortcut dari yang terkecil hingga yang besar. Maka A ke D-4, A ke A0, A ke B3, A ke E3, A ke C8. Sekali lagi, bisa kita menggunakan C, maka C ke M3, C ke C0, C ke A sampai ke C, nggak ada, dan belum diisi. Baik, sekian program 2. Kita lanjut ke program yang ketiga. Baiklah, untuk tugas yang ketiga yaitu searching matching. Oke, langsung saja langsung ke strukturnya. Untuk yang ini pada bagian ini program menampilkan judul untuk menunjukkan bahwa program yang dijalankan adalah tugas 3 dari resolusi algoritma dan pengorbanan. Oke, untuk yang ini yaitu input teks. Bagian ini digunakan untuk menerima input berupa teks dari pengguna. Teks ini akan menjadi data utama yang akan dicari pattern-nya. Lalu ada input jumlah pattern. Yaitu program meminta pengguna memasukkan jumlah pattern yang ingin digunakan di dalam teks. Nilai ini digunakan untuk menentukan berapa kali perulangan input pattern dilakukan. Dari bagian sini sampai sini yaitu untuk menyimpan pattern. Pada bagian ini program membuat list kosong bernama pattern, kemudian melakukan perulangan untuk menerima beberapa pattern dari pengguna. Setiap pattern yang dimasukkan akan disimpan ke dalam list tersebut. Lalu untuk bagian ini ada yaitu proses pencarian pattern. Program melakukan perulangan untuk memproses setiap pattern yang ada. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan indeks kemunculan pattern dalam teks. Pada bagian ini dilakukan pencarian menggunakan metode Naving String Matching. Program akan mengecek setiap substring dalam teks dan membandingkannya dengan pattern. Jika sama, maka indeks posisi tersebut disimpan ke dalam list. Lalu ini adalah struktur menampilkan. Bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil pencarian. Jika pattern ditemukan, maka akan ditampilkan sebagai indeks kemunculannya. Jika tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa pattern tidak ditemukan. Baik, saya akan menjalankan program yang ketiga. Saja masukkan teks aku sebelum dibaca. Jumlah patternnya kasih. Yang pertama carikan ini demo apa, terus yang kedua mencari jam. Oke, pattern pertama ditemukan pada indeks 0 ya, pertama. Oke, bagian ini untuk pattern kedua pada bagian 15, indeks kali 15. Bagian ini. Oke, segitu saja untuk program yang ketiga. Halo semuanya. Ini untuk yang keempat, tugas yang keempat yaitu ada main menu. Jadi di sini saya membuat program untuk memanggil tugas-tugas dari yang tugas pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Baik, saya akan langsung run saja. Oke, yang pertama di halaman 1. Oke, untuk yang tugas pertama bisa ya teman-teman. Bisa saya masukkan angka.
Oke, lihat dulu, bisa ya. Untuk yang kedua, oke. Oke, bisa ya teman-teman. Untuk program yang ketiga, oke. Jadi, baik, jadi segitu saja untuk program yang keempat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.